Pemirsa, 5 dokter spesialis melaporkan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar insinyur ilegal. Laporan terkait dugaan penggunaan gelar insinyur yang dinilai tidak sah dan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Berdasarkan data akademik, Menkes Budi Gunadi disebut sebagai lulusan fisika nuklir dengan gelar doktorandus, bukan insinyur. Penggunaan gelar yang tidak sesuai ini dinilai mencederai integritas akademik dan etika pendidikan nasional. Pihak pelapor telah melayangkan somasi namun tidak mendapat tanggapan resmi dari pihak terlapor maupun kampus ITB. Menurut data yang sebenarnya, beliau harusnya seorang doktorandus. Karena dia di ITB itu lulusan fisika nuklir. Gelarnya bukan IR, tapi doktorandus. Tapi beliau menggunakan itu pada acara-acara yang formal. Jadi kebetulan ini para dokter semua artinya sepakat untuk melaporkan Menteri Kesehatan karena bukan ijazah palsu ya, gelar palsu. Beda. Jadi pasalnya pasal 272 ayat 2 KUHP baru dan pasal 69 ayat 1 Sistem Pendidikan Nasional. Pemirsa, polemik pembubaran putaran film Pesta Babi di sejumlah daerah kini menjadi perhatian serius parlemen. Ketua DPR Puan Maharani akhirnya buka suara terkait polemik pembubaran nonton bareng film Pesta Babi yang belakangan menjadi sorotan publik. Puan mengaku telah mendengar adanya keresahan masyarakat terkait judul maupun isi film yang dinilai sensitif oleh sebagian kalangan. Dirinya menegaskan jika sebuah karya berpotensi menimbulkan kegaduhan, maka langkah antisipasi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. DPR akan segera meminta penjelasan dari pihak terkait untuk menindaklanjuti penanganan pemutaran film tersebut di lapangan. Dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga, namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik, dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut. Bisa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini meninjau progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A di Stasiun Harmoni, Jakarta Pusat. Gibran menargetkan MRT fase 2A dapat beroperasi total di tahun 2027. Dengan didampingi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP202 Stasiun Harmoni. Dalam kunjungan, Gibran mengungkapkan progres pembangunan sudah rampung 59% dan dapat beroperasi di 2027 dengan rute MRT Bundaran HI hingga MRT Monas. Dilanjutkan MRT Bundaran HI hingga kota pada tahun 2029. Proyek MRT fase 2A membentang sepanjang Bundaran HI hingga kota dengan 7 stasiun bawah tanah, yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Secara keseluruhan tadi sudah dilaporkan Pak Dirut, progres pembangunannya sudah mencapai 59%. Di akhir tahun 2027, HI Monas tersambung dan sudah beroperasi ya Pak ya. Lalu di akhir 2029,
nyambung sampai ke stasiun kota. Dan saya yakin jika transportasi publiknya aman, nyaman, modern, terintegrasi, saya yakin semuanya akan berbondong-bondong menggunakan transportasi publik. Bisa menyambut libur panjang pada 13 hingga 18 Mei 2026, PT KAI Daop 1 Jakarta menambah 9 perjalanan kereta api jarak jauh pada rute favorit keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Penambahan itu untuk memastikan ketersediaan tempat duduk bagi masyarakat yang akan bepergian dari dan menuju Jakarta. Sebagai antisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang 13 hingga 18 Mei mendatang, PT KAI Daop 1 Jakarta menambah jadwal perjalanan kereta api pada rute favorit. Selama libur panjang ini akan dioperasikan 68 perjalanan kereta api reguler dan tambahan 8 perjalanan dari Stasiun Gambir dan 1 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen. Total kapasitas layanan pada penambahan ini bisa mengangkut hingga 18.968 tempat duduk. Volume keberangkatan tertinggi diperkirakan terjadi pada Rabu esok sebanyak 31.000 lebih penumpang dan disusul pada hari Kamis 14 Mei 2026 sebanyak 30.000 lebih penumpang. Adapun kota tujuan favorit pelanggan pada periode ini antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan juga Jember. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggulirkan wacana soal masa depan sistem transportasi dan pendapatan daerah di Jawa Barat. Pemprov Jabar membuka kemungkinan penghapusan pajak kendaraan listrik dan menggantinya dengan skema jalan provinsi berbayar. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan aturan baru. Pemprov Jabar akan menerapkan konsep jalan provinsi yang berbayar bagi kendaraan yang melintas. Pemprov Jabar menilai pemilik kendaraan listrik juga menggunakan infrastruktur jalan. Oleh karena itu muncul gagasan jalan berbayar agar beban pungutan dialihkan berdasarkan pemanfaatan infrastruktur. Dengan skema tersebut, hanya pengguna yang benar-benar melintasi jalan provinsi yang dikenakan biaya. Namanya konsep kan perlu dikaji, ini lagi dikaji. Misalnya begini, kan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik kan tidak diperbolehkan. Mungkin ke depan diperbolehkan setelah situasi ekonomi global pulih. Tetapi juga ada pemikiran kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus. Diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi nggak pernah jalan. Kan itu konsepnya kayak gimana? Kajiannya sampai mana Pak? Kajiannya sudah sampai kan baru mulai kajian, kan biar pada cerdas gitu loh. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Kajiannya akan dengan siapa saja? Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.